Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 206. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 206 berjudul The New Team 7. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah Tim 7 baru. Anime Boruto episode 206 rilis hari Minggu tanggal 4 Juli 2021. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 206 pertama kali diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoiler atau bocoran ceritanya adalah 4 orang, yaitu Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki akhirnya berhasil di dimensi lain tempat Naruto diculik. Mereka mencapai ini dengan menggunakan ninjutsu ruang dan waktu melalui karma Boruto dan Kawaki. Naruto telah disegel ke dalam peti mati berbentuk mangkuk di sana. Boro, seorang anggota Kara, telah menjaganya selama ia berada di tangannya. Untuk melepaskan Naruto, Boruto dan rekan-rekannya melakukan serangan berturut-turut terhadap Boro. Namun mereka terpojok oleh Boro yang memancarkan kabut hitam misterius yang membuat mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri. Untuk mengatasi situasi ini, mereka mundur sementara dan kemudian memasukkan Kawaki ke dalam tim 4 orang yang baru. Maka tim 7 baru dibentuk dengan Sarada sebagai pemimpin mereka saat mereka melakukan tindakan serangan balik mereka. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 206 yang diterbitkan di majalah Animedia. Anime Boruto episode 206 sepertinya mengadaptasi manga Boruto chapter 40 dan 41. Sekarang kita bahas cerita lengkap anime Boruto episode 206 berdasarkan manga Boruto chapter 40 dan 41. Cerita dibuka dengan Shikamaru yang kesal terhadap tim 7 dan Kawaki yang pergi tanpa izin untuk menyelamatkan Naruto. Shikamaru butuh Sasuke untuk mengikuti Boruto, Kawaki, dan lainnya. Namun Shikamaru diberitahu bawahannya kalau Sasuke mengalami luka serius dan tak sadarkan diri. Saat ini Sasuke sedang menerima perawatan medis dari Sakura. Tanpa ninjutsu ruang dan waktu Sasuke, Shikamaru hanya bisa berharap Boruto dan lainnya pulang dengan selamat. Sementara itu di dimensi lain, Kawaki dan tim 7 sedang berhadapan dengan Boro. Boro mengatakan kepada Kawaki, "Kau terlihat sehat ya, Kawaki. Harusnya tempat ini hanya bisa dicapai dengan ninjutsu ruang dan waktu. Jadi bagaimana kau bisa kemari?" Kawaki menjawab, "Berisik. Akulah yang akan bertanya. Di mana Tuan Hokage?" Boro mengatakan kepada Kawaki, "Sepertinya sifat burukmu itu masih belum berubah ya. Tidakkah kau berpikir itu menggangguku?" Dengan perasaan kesal, Kawaki mengatakan kepada Boro, "Apa kau tidak dengar? Mungkin aku harus menanyakan kepada mayatmu." Boro mengatakan, "Ya, sifat itu. Jadi itu cukup mengejutkanku. Bahkan kau, yang tidak pernah mengibaskan ekor pada siapapun. Tidak peduli sekuat apapun mereka, sudah jadi terlalu dekat dengan dia." Boro lalu mengangkat wadah yang berisi Naruto. Kawaki dan Sarada kebingungan. Sambil mengangkat wadah itu, Boro mengatakan, "Benar, Hokage ada di dalam sini. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mungkin saja dia masih hidup." Dengan perasaan marah, Boruto mengatakan kepada Boro, "Sial, apa yang kau lakukan pada ayah?" Boro tersenyum dan melemparkan wadah yang berisi Naruto kepada Boruto dan lainnya. Setelah melemparkan wadah itu, Boro mengatakan, "Coba periksalah Uzumaki Boruto." Boruto lalu mendekati wadah itu dan memeriksanya. Boruto mengatakan, "Ayah, sial, aku tidak bisa membukanya. Bagaimana caraku membukanya?" Boro mengatakan, "Maaf, tapi hanya Jigen yang bisa melepaskan segelnya." "Oh iya, aku hanya ingin memberitahu. Jangan berpikir untuk memaksa membuka dengan merusaknya, karena aku tidak bisa menjamin keamanan yang ada di dalamnya." Kawaki lalu memegang wadah itu dengan tangan kanan palsunya. Kawaki mengatakan, "Aku merasakan cakra Tuan Hokage. Dia benar ada di dalam dan masih hidup." Sarada menanyakan, "Tapi bagaimana ini? Apa kita berempat bisa berbuat sesuatu?" Kawaki mengatakan, "Pertama-tama kita harus mengurus musuh yang ada di depan kita." Kawaki dan lainnya lalu melihat ke arah Boro. Namun Boro menghilang. Boruto mengatakan, "Dia tiba-tiba menghilang." Sarada mengatakan, "Sial, kita lengah. Dia sengaja melempar wadah Tuan Hokage untuk mengalihkan perhatian kita dari dia." Kawaki mengatakan, "Cih, terlepas dari penampilannya, dia licik." Mitsuki mengatakan, "Berhati-hatilah, aku merasakan dia akan menyerang." Kemudian Mitsuki berteriak, mengatakan bahwa Boro datang menyerang
di bawah. Mitsuki dan lainnya pun melompat. Dari tanah yang mereka pijaki muncul ledakan cairan. Ini adalah jutsu yang dikeluarkan Boro. Boruto dan lainnya berhasil selamat dari serangan itu. Sarada melihat cairan itu dengan Sharingan dan mengatakan cairan itu bersifat korosi. Sebaiknya kita jangan sampai menyentuhnya. Wadah yang menyimpan Naruto terkena cairan itu. Kawaki yang melihatnya mengingat perkataan Boro bahwa jangan berpikir untuk membuka paksa dengan merusaknya, karena aku tidak bisa menjamin keamanan isinya. Kemudian Kawaki menyerap jutsu cairan Boro menggunakan karma. Boruto yang melihatnya terkejut dan mengatakan dia menggunakan karma. Sarada mengatakan wow, dia bahkan bisa menahan korosinya dengan itu. Setelah cairan itu diserap habis, Kawaki mendekati wadah yang menyimpan Naruto dan memegangnya. Kawaki mengatakan bagus, tidak tergores sama sekali. Sial, dia memanfaatkan Tuan Hokage sebagai umpan. Lalu secara tiba-tiba Boro menyerang Kawaki menggunakan jutsu cairan korosinya. Namun Boruto melindungi Kawaki dengan menyerap cairan itu menggunakan karma. Boro mengatakan dan di sana ada karma milik Boruto. Sepertinya Delta sudah menceritakan kebenarannya. Dengan perasaan marah, Boruto mengatakan kepada Boro, keterlaluan, serangan tiba-tiba. Untuk pria besar sepertimu, dasar pengecut. Boro tersenyum dan mengatakan, kalau begitu tangkap aku, atau kau hanya terlalu bersemangat saja. Kemudian Boruto berlari bermaksud menyerang Boro sambil mengatakan, tidak perlu bertanya padaku 2 kali. Boro lalu mengaktifkan jutsu menggunakan pola segel tangan. Sarada yang melihatnya mengatakan kepada Boruto, tunggu Boruto, jangan biarkan dirimu terpancing. Sambil berlari, Boruto mengatakan, tapi kita tidak punya waktu untuk bersantai. Kita harus menolong ayah. Boruto melancarkan serangan Rasengan kepada Boro. Boro terkena Rasengan tersebut di bagian perutnya dan terpental. Boruto mengatakan, ya, aku berhasil mengenainya. Lalu luka perut Boro yang terkena Rasengan beregenerasi. Boro mengatakan, jadi itu Rasengan? Itu benar-benar teknik yang kuat. Boruto heran dengan teknik regenerasi Boro. Sambil melihat Boro, Sarada mengatakan, lukanya sudah hilang. Kecepatan regenerasi yang hebat. Kemudian sambil melaju ke arah Boro, Kawaki mengatakan, jangan lengah Boruto, ayo serang sekuat tenaga yang bisa membuatnya beregenerasi untuk waktu yang lumayan lama. Boruto mengatakan dimengerti. Boro kembali menggunakan jutsu pola segel tangan. Sarada yang melihatnya dengan Sharingan mengatakan lagi-lagi posisi itu. Kawaki menyerang Boro dengan tangan berubahnya secara bertupi-tupi. Setelah itu Kawaki memegang dan membanting Boro menggunakan tangan kanannya yang berubah menjadi besar. Boruto lalu melompat di atas Boro dan bermaksud melancarkan serangan Rasengan. Namun Boruto tiba-tiba jatuh dan tergeletak. Sarada, Mitsuki dan Kawaki terkejut dan kebingungan. Kawaki mengatakan, apa yang terjadi Boruto? Kawaki lalu merasakan efek yang sama dengan Boruto. Kawaki mengatakan, apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Sarada yang melihatnya mengatakan, hah? Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Boro tertawa dan mengatakan, inilah yang kau dapat karena menyerang secara ceroboh. Kawaki terkejut karena ada kabut hitam di sekelilingnya. Dalam hati Kawaki mengatakan, kabut hitam? Apa ini berasal dari ninjutsu milik Boro? Kawaki berusaha menyerap kabut hitam itu dengan karma, namun tidak bisa. Dalam hati Kawaki mengatakan, apa? Aku tidak bisa menyerapnya. Kemudian secara mengejutkan, Boro menendang Kawaki hingga Kawaki terpental. Boro lalu mendekati Boruto dan mengatakan, wadah dari Momoshiki, terima kasih, berkatmu. Batas waktu yang hampir saja bisa meninggalkan rencana kita telah diangkat. Aku benar-benar bersyukur. Aku akan mengembalikanmu dan Kawaki dan memperlakukanmu dengan baik. Boruto menanyakan kepada Boro, apa yang sebenarnya jadi tujuanmu. Kemudian Mitsuki datang dan menggunakan jutsu angin. Kabut hitamnya pun terhempas. Mitsuki menanyakan kepada Boruto, Boruto, kau tidak apa-apa? Lalu kabut hitamnya kembali. Sarada terkejut melihatnya. Boro mengatakan, maaf, tapi kalian tidak akan bisa menghilangkan awan hitamku dengan angin lemah itu. Sepertinya tubuhmu sudah cukup termakan. Jadi lepaskanlah selagi bisa, Mitsuki anak Orochimaru. Mitsuki lalu menyerang Boro menggunakan teknik petir berbentuk ular. Namun Boro melindungi dirinya dengan teknik dinding air. Kemudian Mitsuki merubah kedua tangannya menjadi ular dan mengikat Boro menggunakan ular itu.
Mitsuki mengatakan, serangan petirku hanya untuk pengalihan saja, bukan serangan utamaku. Boro mengatakan, ya, kau benar soal itu. Sangat tidak ada hubungannya. Kemudian Boro melompat dan membanting Mitsuki. Ular berbisa Mitsuki lalu menggigit lengan Boro. Boro mengatakan, begitu ya, seranganmu yang sebenarnya itu ular berbisa ini ya. Boro menggunakan pola segel tangan dan lengannya langsung beregenerasi. Mitsuki dalam hati mengatakan, akan terlalu buruk jika terlalu lama berada di kabut hitam ini. Di saat seperti ini, setidaknya aku harus membawa Boruto dan Kawaki. Boro mengatakan kepada Mitsuki, aku hanya tertarik dengan dua wadah itu. Tapi kau akan kubunuh jika terus menggangguku, Mitsuki. Kemudian dari atas Boro, Sarada melemparkan batu besar. Boro tidak terkena batu itu, namun terganggu oleh asap yang dihasilkannya. Sarada mengatakan kepada Mitsuki, Mitsuki, kau bawa Boruto, kita akan mundur. Sarada dan lainnya pun mundur dan bersembunyi. Mereka menghilang dari hadapan Boro. Boro mengatakan, mereka kabur. Selama Hokage masih ada di tanganku, kau pasti akan kembali kan, Kawaki? Sementara itu sambil bersembunyi, Kawaki menanyakan kepada Sarada, kenapa kau melarikan diri? Apa kau mau meninggalkan Tuan Hokage? Sarada menjawab, dasar payah. Kita hanya akan dihabisi jika tetap di sana. Jangan salah paham, aku juga sama denganmu ingin menyelamatkan Tuan Hokage. Dan aku tidak berencana untuk melarikan diri. Boruto menanyakan kepada Sarada, jadi bagaimana sekarang? Kau punya rencana? Sarada menjawab, pertama, kita harus menganalisa jutsu miliknya dulu. Dan untuk melakukannya, kita harus berhenti menyerangnya sendiri-sendiri. Prinsip dasar dari shinobi itu adalah kerjasama, bukan? Kita bertiga dari tim 7 ditambah dengan Kawaki jadi 4. Dengan kerjasama dari tim 7 yang baru, ayo kita mulai serangan baliknya. Sarada mengatakan itu sambil memakai ikat kepalanya. Kemudian Kawaki mengatakan, kabut hitam yang ada padanya, jika kau menyentuhnya, perlahan kau akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kita tak bisa mendekatinya sampai kita melakukan sesuatu pada kabutnya terlebih dahulu. Ditambah meskipun ada jarak, kita masih bisa merasakan efek dari kabutnya. Faktanya bertambah semakin buruk dan buruk. Sarada mengatakan, aku melihatnya merapal sebuah tanda. Sepertinya itu sejenis jutsu. Tapi Boruto mengatakan, tapi karma tidak bisa menyerap kabut itu. Meskipun asam dari jurus lava sebelumnya bukan menjadi masalah. Kawaki mengatakan, itu karena karma hanya dapat menyerap energi seperti cakra. Ia tak bisa menyerap secara fisik. Aku tak tahu apakah serangannya adalah sebuah jutsu atau bukan. Kabut hitam itu merupakan zat fisik. Aku bisa mengatakannya dengan menyentuhnya menggunakan karma. Tak ada kesalahan. Setelah mendengar perkataan Kawaki, Boruto mengatakan, aku masih belum mengerti. Kawaki mengatakan, belum? Baiklah, contohnya karma dapat menyerap jutsu air yang diciptakan dengan cakra. Tapi bukanlah sebuah jutsu yang menggunakan air secara fisik yang sudah ada sebelumnya di sungai dan laut. Boruto mengatakan, benarkah? Kukira ia dapat menyerap semua jenis jurus. Sarada mengatakan, energi bisa diserap, tapi tidak dengan hal fisik. Jadi itu batasan karma ya? Kawaki mengatakan, ya, kau tidak bisa menggunakan karma untuk mengatasi kabut. Karena itu adalah benda fisik. Kita harus cari jalan lain. Sambil mengulurkan ular kepada Sarada, Mitsuki mengatakan, Sarada, untuk berjaga-jaga aku menjebak beberapa kabut hitam itu di dalam tubuh ularku. Meskipun hanya sedikit, aku ingin kau menemukan sifat aslinya. Kau harus bisa konsentrasikan semua fokusmu hingga matamu berperan seperti sebuah mikroskop. Saringanmu bisa melakukannya. Aku hanya punya sedikit kabut. Mungkin kabutnya akan menyebar begitu menyentuh udara saat aku melepasnya. Kita harus dapat melakukannya sekali saja. Apa kau siap? Sarada mengatakan, itu terlalu banyak tekanan. Tapi, baiklah, ayo kita lakukan. Mitsuki mengatakan, kau satu-satunya yang belum melakukan kontak dengannya. Berhati-hatilah agar tidak menghirup maupun menyentuhnya. Mitsuki lalu membuka mulut ularnya dan sedikit dari kabut hitam Boro keluar. Sarada melihat dan meneliti kabut hitam itu dengan saringan. Boruto menanyakan kepada Sarada, bagaimana Sarada? Kau menemukan sesuatu? Sarada menjawab, ya, aku melihatnya dengan jelas.
identitasnya. Mereka adalah virus. Boruto, Kawaki, dan Mitsuki terkejut mendengarnya. Sarada mengatakan, benar, kau mungkin terpapar dan terinfeksi. Jadi kau sakit dengan suatu penyakit. Boruto mengatakan, sebuah penyakit. Kawaki mengatakan, virus, hah? Siap. Tak heran karma tidak dapat menyerapnya. Mitsuki mengatakan, sosok, kupikir akan menjadi sesuatu seperti itu. Aku mengira berasal dari sebuah simptom. Aku gak yakin sebelumnya, tapi sekarang kita tahu. Perpindahan satu cakra adalah satu hal. Tapi aku tidak bisa berpikir jurus apapun untuk membuat sebuah virus nyata. Karena itu, pastilah dia menggunakan alat ninja ilmiah. Sarada mengatakan, benar, alat ninja ilmiah. Boruto mengatakan, jangan lagi mainan favorit mereka. Kawaki mengatakan, lalu apa sekarang? Jadi, isi dari kabut itu diciptakan melalui alat ninja ilmiah. Tapi hal itu tidak merubah fakta bahwa kita tetap tidak bisa mendekatinya. Mitsuki mengatakan, jangan khawatir, aku punya sebuah ide. Sejak kita tahu musuh kita menggunakan sebuah virus, tapi sebelum itu kita butuh pemimpin yang dapat membuat kita bersatu sebagai sebuah pasukan. Apa kau tak setuju? Faktanya, jika Sarada tidak membuat panggilan untuk mundur, kita pasti sudah tewas. Dan siapa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita semua harus mematuhi perintah komandan dalam keadaan darurat tanpa berdebat. Keputusannya, Kapten Sarada. Sarada terkejut dan mengatakan, aku? Boruto menanyakan, kenapa Sarada yang harus jadi pemimpinnya? Kawaki mengatakan, karena sudah pasti kau tidak akan cocok, Boruto. Pada akhirnya, aku sedang baik hati, terutama jika berkaitan dengan kesempatan kita menang. Boruto mengatakan, baiklah, kita tidak punya waktu untuk berdebat. Aku akan menjalankannya. Mitsuki mengatakan, berarti sudah diputuskan. Kami ada dalam genggamanmu, Kapten Sarada. Sarada mengatakan, sebelumnya memang ada kelompok yang bagus, walaupun tak sebagus Tuan Hokage. Kemudian waktu pun berlalu, Sarada berdiri di atas tebing dan Boro berada di bawahnya. Boro menanyakan kepada Sarada, Uchiha Sarada, kau menghadapiku sendirian? Mana yang lain? Apakah kabutnya sudah menyebar ke tulang mereka dan membuat mereka lumpuh? Sarada mengatakan, alat ilmiah ninja yang menyebarkan virus, benar kan? Kami sudah mengetahui trikmu. Boro mengatakan, oh, aku sangat tersanjung. Lalu kenapa? Apa yang akan kau lakukan dengannya? Sarada mengatakan, mari kita lihat. Apa yang kau pikir dapat kami lakukan? Boro mengatakan, akan kuberikan jawaban. Sebuah jurus untuk melawannya tidak ada. Boro lalu melompat ke arah Sarada. Sarada juga melompat. Boro menyemburkan jutsu lava, sementara Sarada menyemburkan jutsu bola api. Mereka berdua lalu mendarat di tanah. Sarada menjaga jarak dengan Boro. Dalam hati Sarada mengatakan, bagus. Seperti yang kuduga, dia mungkin sangat kuat, tapi tidak terlalu cepat. Sarada lalu menyemburkan bola-bola api kepada Boro. Namun Boro melindungi dirinya dengan jutsu dinding air. Kemudian Boro menghilang dari penglihatan Sarada. Boro mengelilingi Sarada dan menyebarkan virus. Boro tertawa dan mengatakan kepada Sarada, kau sudah dikelilingi oleh virus. Kemana kau akan pergi sekarang? Sarada lalu melompat ke atas. Namun dengan cepat Boro melompat ke atas juga dan berada di hadapan Sarada. Sarada terkejut. Boro mengatakan kepada Sarada, benar, pilihanmu hanyalah ke atas. Boro lalu memukul Sarada dengan keras hingga Sarada jatuh menghantam tanah. Sarada pun dikelilingi banyak virus. Boro tertawa dan mengatakan kepada Sarada, kau mulai kehilangan kendali pada tubuhmu kan? Virus ini bekerja sangat cepat. Sudah terlambat untukmu. Boro lalu mengangkat Sarada. Sarada berusaha membuat tanda segel tangan. Boro mengatakan, tak ada gunanya membuat sebuah tanda terlalu sulit bagimu. Selanjutnya kau akan kaku bahkan untuk dapat menggerakkan jarimu, seperti yang dirasakan ketiga temanmu sekarang. Sarada tersenyum dan mengatakan, aku tak akan kalah, tidak dari jarak ini. Sarada lalu menyemburkan jutsu bola api ke wajah dan kepala Boro. Boro heran dengan Sarada yang bisa bergerak. Setelah membakar kepalanya, Sarada memukul Boro hingga Boro terpental. Kemudian Sarada memanggil teman-temannya. Boruto dan Kawaki pun datang. Boro heran dengan mereka yang juga bisa bergerak setelah terkena virus. Boro pun membentuk pola tangan. Boruto melancarkan serangan Rasengan kepada Boro. Kawaki di belakangnya mengaktifkan karma
dan menempelkan tangan kirinya kepada Boruto. Kawaki memperkuat serangan Rasengan Boruto menggunakan karma. Rasengan dahsyat pun tercipta dan tubuh bagian atas Boro hancur tak tersisa. Boruto dan lainnya gembira dan lega karena merasa sudah mengalahkan Boro. Mitsuki mengatakan sepertinya berjalan bagus. Boruto mengatakan, ya, semua berjalan bagus, antibodi itu. Lalu secara mengejutkan Boro berdiri. Tubuh Boro bagian atas beregenerasi secara cepat dan kembali berbentuk seperti semula, termasuk kepala dan tangannya. Kawaki melihatnya mengatakan, kau monster, aku lupa kemampuan regenerasimu, dan mereka lebih baik dari yang kukira. Dalam hati Boro mengatakan, antibodinya bekerja. Aku bersumpah, aku mendengar Boruto mengatakannya. Tapi tidak mungkin, antibodi yang menetralisir virusnya hanya ada di dalam darahku. Bagaimana bisa mereka mendapatkannya? Setelah melihat Mitsuki, dalam hati Boro mengatakan, jadi Mitsuki, dia tidak hanya memasukkan bisa ular padaku, tapi dia juga mengambil darahku. Mitsuki mengatakan kepada Boro, sepertinya kau sadar. Benar, aku mengambil antibodi dari darahmu, mempelajarinya dan membagikannya ke teman setimku. Mungkin itu pengaruh keluargaku. Aku punya kebiasaan mengumpulkan sesuatu di sekitarku. Boro mengatakan, sekarang apa kau merasa siap? Jadi kau tahu seranganku berasal dari virus. Mitsuki mengatakan kepada Boro, tidak pada awalnya. Tapi jika itu menjadi virus sebenarnya sebagai jurus melawan, aku menyadari tak ada cara lain selain kau pusatnya tak akan memiliki antibodi untuk melawannya. Boruto tersenyum dan mengatakan kepada Boro, bagaimanapun juga, serangan pengecut virusmu itu tak akan bekerja lagi, orang tua. Bersiaplah kalah. Boro mengatakan, aku mendengarnya, anak nakal. Sarada mengatakan kepada Boruto, Boruto, jangan lemahkan kewaspadaanmu, tetap dalam rencana. Boruto mengatakan, aku tahu. Tim 7 dan Kawaki pun bergerak dan mengepung Boro. Boro mengatakan serangan mendesak, menyerang bersama secara cepat dengan berkelompok. Saat mengepung Boro, Kawaki menoleh dan melihat wadah yang berisi Naruto. Dalam hati Kawaki mengatakan, bertahanlah di sana, Tuan Hokage. Aku berjanji akan menyelamatkanmu, tak peduli apapun resikonya. Kemudian secara mengejutkan, Boro bergerak melaju mendekati wadah yang berisi Naruto. Boruto yang melihatnya terkejut dan mengatakan, dia pergi ke arah ayah. Boro mengatakan, aku tidak mengira virusku akan dinetralisir. Tapi kau tetaplah naif, anak nakal. Aku dapat memikirkan banyak cara untuk menghancurkan kelompokmu. Boro semakin dekat dengan wadah yang berisi Naruto. Kawaki mengatakan sial, lalu bergerak ke arah Boro dan wadah yang berisi Naruto. Kawaki bermaksud menyelamatkan Naruto dari Boro. Sarada terkejut dan menyebut nama Kawaki dengan keras. Itulah cerita anime Boruto episode 206. Cerita ini berdasarkan manga Boruto chapter 40 dan 41. Oke semua, jadi itu dia pembahasan kita mengenai informasi dan cerita lengkap anime Boruto episode 206. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.